Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sigit Hasan Fahrudin. Saya akan mempresentasikan tentang energi listrik. Arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat yang berpotensial rendah. Tempat yang berpotensial tinggi disebut kutub positif dan tempat yang berpotensial rendah disebut kutub negatif. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Rangkaian listrik ada 3, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Rangkaian campuran adalah rangkaian perpaduan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, setelah ini akan saya contohkan tentang rangkaian paralel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan contoh tentang rangkaian listrik secara paralel. Nah, di depan saya ini sudah ada rangkaian paralel. Nah, di mana alat dan bahannya ada batu baterai sebagai sumber listrik, ada lampu 1, lampu 2, saya menggunakan 2 cabang. Terus ini ada saklar, kemudian ada kabel. Nah, di sini saya menggunakan kabel yang seperti ini ya, yang ada 2 saluran untuk memudahkan dalam rangkaian paralel. Nah, di sini saya menggunakan 2 lampu. Nah, di sini saya buat 2 lampu ini menyala secara bersamaan dan mati secara bersama-sama. Seperti ini, kita coba ya, kita nyalakan. Nah, lampu 1 nyala, lampu kedua nyala. Yang belakang ini emang sudah lama ya, lampu udah lama. Kita matikan lagi. Nah, mati secara bersama-sama. Nah, agar kalian lebih jelas, nah, seperti ini ya, contoh rangkaian paralel. Nah, di sini rangkaian paralel ada 2 cabang berjajar. Sebenarnya bisa rangkaian ini dibuat yang satu lampu nyala dan yang satu lampu redup dengan cara kabel 2 cabang ini yang satu diputus dan dipasangi saklar. Nah, itu nanti yang akan terjadi adalah lampu 1 nyala dan lampu satunya nyala bila dinyalakan lewat saklar dan dimatikan lewat saklar juga, seperti itu. Nah, ini biasanya yang digunakan dalam perumahan untuk menghindari konsleting listrik, seperti itu. Kemudian rangkaian ini juga bisa dibuat semua lampu ini dikasih saklar, misalkan saklar di sini dan di sini. Nah, jadi untuk menyalakan kedua lampu ini harus menggunakan saklar untuk menyalakan. Begitu juga untuk mematikan juga harus melalui saklar, seperti itu. Nah, sekian contoh dari rangkaian paralel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda-benda penghantar arus listrik yang baik, sedangkan isolator adalah benda-benda penghantar arus listrik yang buruk. Sumber-sumber listrik. Sumber listrik adalah alat listrik yang dapat menghasilkan arus listrik atau energi listrik. Beberapa sumber listrik yang sering digunakan diantaranya baterai, akumulator, dinamo, dan generator. Baterai atau batu baterai disebut dengan baterai kering. Akumulator atau biasa disebut dengan aki atau baterai basah. Dinamo dan generator. Di dalam dinamo ada perputaran kumparan, yang mana di dalamnya ada medan magnet yang menghasilkan energi listrik. Jadi, dinamo mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Manfaat energi listrik. Ada banyak manfaat energi listrik dalam kehidupan. Misalnya setrika, yang mana energi listrik berubah menjadi energi kalor atau panas. Kemudian lampu, yaitu energi listrik yang berubah menjadi energi cahaya. Kemudian ada kipas angin yang berubah energi listrik menjadi energi gerak. Bahaya energi listrik. Energi listrik bisa mengalami konsleting yang mengakibatkan kebakaran.
Pada saat konsleting, arus listrik tidak mengalir melalui alat-alat listrik, sehingga energi listrik diubah menjadi energi panas oleh kawat pengantar. Jika energi panas itu sangat besar, maka kabel atau kawat akan berpijar yang akhirnya menimbulkan kebakaran. Cara untuk menghemat energi listrik diantaranya adalah menggunakan listrik seperlunya, menggunakan lampu dengan daya rendah sesuai kebutuhan, tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan alat listrik dengan daya tinggi, misalnya setrika. Kemudian yang terakhir, tidak lupa mematikan lampu pada saat bangun tidur. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.